Berjumpa lagi saudara-saudara di channel ini. Salam sehat ya dan salam otomotif. Nah saudara-saudara, kali ini saya ada pekerjaan ya. Ini sekaligus saya mau sedikit cerita juga dan mau edukasi ya teman-teman yang menonton. Nah jadi saya itu selama ngebengkel ya teman-teman udah cukup lama. Baru kali ini saya menemukan kasus seperti ini. Piringan rem itu sampai putus lepas dari nap rodanya. Coba lihat, harusnya diputar ini, piringannya kan ikut mutar. Baru kita bisa ngerem kan, jadi kanvasnya tuh diam. Ini diputar tetap aja piringannya nggak jalan. Itu yang sebelah kiri ya tadi ya. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Ini kasusnya sama teman-teman, seperti itu. Entah ini mungkin yang punya mobil tidak pernah memperhatikan mobilnya. Memang ini mobil buat armada sih ya, buat dipakai keseharian kerja gitu. Dan tidak ada berhenti-berhentinya. Tiap hari tuh jalan terus. Dan terakhir itu dia katanya ngerem itu udah nggak enak, nggak pakem, dan suruh diganti kanvasnya. Ternyata pas saya bongkar ya kejadiannya seperti ini. Sampai kondisi yang paling parah yang pernah saya alami dulu itu ya, itu dia gelombang parah banget tapi nggak putus, masih utuh. Jadi masih bisa tetap bisa ngerem. Cuma memang udah nggak karu-karuan ya. Jadi baret-baret disc brake-nya itu piringan rem cakram tuh udah dalam. Kalau kasus seperti ini baru pertama kali teman-teman, coba lihat ya. Ini yang sebelah kanan, tadi pertama tuh sebelah kiri ya. Ini muter kan, harusnya piringan remnya ikut muter. Tapi faktanya enggak ya, ini terputus teman-teman, coba lihat. Wow, ngeri sekali ya. Bisa begini ya. Nih. Jadi ini dibilang pengalaman saya pertama, iya ya, mengalami masalah dengan rem, kondisi rem seperti ini teman-teman. Ada paling parah-parah, paling disc brake-nya parah-parah tuh yang hancur ya, tapi masih tetap muter, nggak sampai putus seperti ini. Kalau kayak gini udah bisa dipastikan bagian depan mobil tidak bisa ngerem, kiri kanan dua-duanya nggak bisa ngerem sama sekali ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat saudara yang nonton video ini, terutama yang punya mobil-mobil untuk setiap hari kerja, apakah pickup atau mobil box L300, SS, kemudian Futura dan lain sebagainya ya, itu sebaiknya rem itu dicek teman-teman. Umum itu kan penggantian kanvas rem ya, umum ya. Tapi kalau yang begini kan jarang terjadi, tapi ini faktanya terjadi teman-teman ya. Saya pertama kali ngalami masalah seperti ini ya. Ini bahaya sekali kalau lagi kecepatan tinggi bawa barang kita ngerem nggak bisa ya. Jadi kalau ada waktu teman-teman cek aja bagian rem ya, termasuk selang fleksibelnya juga kadang-kadang rembes. Ya dicek aja bagian kaki-kaki mobil juga dicek. Kalau masih sibuk kerja mungkin ada waktu liburnya itu dibongkar aja mobilnya. Kan kita cukup dongkrak roda depan, jadi roda depan kiri kanan kita dongkrak, kita aja extend biar aman ya, kasih pelindung. Terus kita cek tuh bagaimana kondisi piringan rem kita, gimana kondisi kanvas rem, kemudian kaki-kaki kita cek baik terot, ball joint, stabilizer, lower arm, semua kita cek teman-teman, depan dan belakang. Ya, terutama mobil-mobil untuk setiap hari kerja yang hampir tidak ada liburnya, itu harus diambil waktu mesti ngecek. Kalau enggak ini bisa bahaya teman-teman, seperti ini ya. Nah, coba lihat kan parah ya teman-teman ya. Sampai begini. Aneh tapi nyata teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat ya, ini barunya teman-teman. Kita udah beli baru barangnya. Nah, ini kondisi lamanya setelah dibongkar ya teman-teman. Jadi kalau Carry, Futura, terus SS itu ya, itu mesti dibongkar dulu nap rodanya teman-teman, baru bisa lepas piringan remnya. Termasuk juga mobil yang umum dipakai tuh Grand Max ya. Grand Max itu sering dipakai kan buat kerja tuh juga sama, mesti dicek teman-teman. Jadi di sini kalau kita sudah bongkar begini, kita nanti ganti piringan rem yang baru. Kalau yang part original tuh 375 ribuan lah, atau 3,5 lah kira-kira seperti itu kalau barunya teman-teman. Ya, dan untuk selanjutnya teman-teman harus rutin. Nanti kalau udah ganti piringan rem ya, setelah itu rutin nanti pengecekan rem berikut lagi ya. Jadi mobil itu dipakai sopir kita atau kita yang sedang bekerja di jalan tuh aman teman-teman, nggak ada terjadi apa-apa ya. Karena ini ngeri sekali kalau udah bicara soal rem. Nah, dia kalau mau ganti piringannya itu seperti ini teman-teman. Jadi buka tutup di belakang, ini lepas semua nap rodanya ya. Jadi di sini ada mur yang mesti kita lepas. Nah, ini kita copot dulu murnya. Nanti baru kita ketok pelan-pelan sampai keluar. Sekalian aja kalau lagi begini dicek itunya ya, dicek bearingnya. Kalau bearingnya udah bunyi atau goyang ya diganti sekalian. Tapi mesti press di bengkel bubut.
Nah, untuk penggantiannya itu kiri kanan, karena memang kiri kanannya kedua-duanya rusak ya teman-teman. Termasuk kanvas remnya juga, kalau kita beli kan nggak bisa beli sebelah, harus beli kiri kanan. Dan ini sudah ada barunya teman-teman ya. Jangan lupa nanti selesai pekerjaan ini ganti kanvas rem baru, dicek ya, jangan sampai nanti remnya tuh ada yang macet teman-teman. Sekalian aja servis rem, sekalian cek juga bearing rodanya, sekalian juga cek selang fleksibelnya, dan sekalian juga cek bagian kaki-kaki, terot, ball joint, dan lain-lain sebagainya. Supaya kita nyaman kan teman-teman, bawa mobil tuh nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa takut. Dan untuk servisnya itu biasanya kalau untuk biayanya dia kena, kalau penggantian piringan rem ya sama kanvas itu kalau ongkos mungkin relatif sih, ada yang 150, ada yang 100, bahkan bisa lebih ya teman-teman. Jadi intinya di video ini adalah teman-teman sebagai pemilik mobil kita jangan sampai ya kecolongan ya, karena ini bahaya teman-teman. Sekali lagi kalau rem itu nyawa ya. Sekaligus juga ngecek bagian belakang. Oke teman-teman, jadi seperti ini aja sedikit saya untuk berbagi edukasi ya, saya jelaskan. Sekalian ini saya mau tuntaskan pekerjaan ini dan sekaligus saya buat laporan ke yang punya mobil. Oke saudara-saudara, sampai jumpa kita di video berikutnya. Tetap semangat menjalani hidup teman-teman, sehat selalu ya kita semua teman-teman ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe channel ini teman-teman. Oke, salam otomotif saudara, sampai jumpa lagi video berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi saja. Oke teman-teman, thank you, God bless you, bye.